Investasi di usia 30-an mungkin bisa dibilang kalau dari sisi psikologinya dia udah matang. Udah matang ya? Dia udah tahu, jadi investasi yang dia punya itu dia akan tahu nih tujuannya mau kemana. Halo Sobat Renda semuanya, balik lagi nih bareng aku Zaki yang pastinya di YouTube Reksadana Kukom. Kali ini kita kemarin udah ngebahas tentang gimana sih cara ngatur gaji UMR, terus juga gimana cara hidup kerja living dan segala macamnya. Nah, kali ini topik kita adalah usia 30-an baru mulai investasi terlambat nggak sih? Nah, kali ini yang bakal menjawab pertanyaan tersebut ada Mbak Amel. Silahkan Mbak Amel perkenalkan diri ke Sobat Rendra semua. Halo Sobat Rendra, saya Amelia Sintama dari PT BNI Asset Management. Terima kasih sebelumnya Mas Zaki memberikan kesempatan buat saya untuk diskusi ringan ya Mas Zaki ya. Pasti dong, pasti kita bakal diskusi dan bakal mencecer Mbak Amel nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini banyak banget ditanya sama Sobat Renda semuanya nih Mbak Amel. Tapi sebelum masuk ke topiknya nih, gimana kabarnya Mbak Amel? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sampai saat ini masih baik. Mudah-mudahan juga investasi saya juga baik ya. Iya, jangan sampai turun ya. Itu yang perlu di note ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih Mbak tentang usia 30 tahunan nih. Saya kan menuju usia 30 tahun nih. Terus saya juga kalau misalnya saya udah investasi nih, tapi kalau yang baru mulai investasi di umur 30 tahun itu apakah terlambat atau enggak sih Mbak? Oke, mungkin ini disclaimer dulu ya Mas Zaki ya. Ini point of view dari saya. Investasi itu nggak ada kata terlambat. Jadi walaupun kita usia mungkin kalau Mas Zaki on proses ya ke 30-an, sementara saya sudah ada di posisi 30-an. Jadi kalau saya bilang kenapa bisa dibilang tidak terlambat, karena investasi itu ya kebutuhan sebenarnya buat kebutuhan kita. Kalau Mas Zaki mungkin di umur masih 20-an ya, kalau kita kategorikan masih 20-an, berarti tandanya Mas Zaki sudah ada kebutuhan untuk investasi. Sementara mungkin saya baru memulai di usia 30-an, mungkin karena saya baru ada kebutuhan untuk investasi atau baru tahu, kurang lebih gitu sih Mas Zaki. Oke, berarti perlu aku garis bawahi nih kalau misalnya tidak ada kata terlambat untuk investasi ya. Exactly. Jadi kayak mau usia kapanpun, kan mungkin dia baru tahu pada saat itu, oh harus ini nih, harus investasi nih, atau mungkin baru tahu kalau misalnya tuh investasi itu sebuah kewajiban nih. Jadi kayak nggak ada kata terlambat ya Mbak. Nggak ada. Mungkin kalau boleh saya flashback sedikit ya. Kalau zamannya sekarang, mungkin zamannya Mas Zaki semua internet, terus investasi, literasi sudah banyak dan sudah masif di mana-mana. Sementara mungkin di zamannya saya itu masih bisa dibilang masih sedikit informasi. Terus literasi pun juga belum digalakkan seperti sekarang. Jadi kita tuh mungkin bisa dibilang bukan terlambat kali ya. Mungkin memulai investasinya agak ketinggalan bukan terlambat. Kalau terlambat itu kan ya udah otomatis kita bakalan kalah gitu. Tapi kalau ketinggalan bisa jadi nanti one step ahead saya mungkin bisa lebih tinggi daripada investasi di Mas Zaki. Bener setuju banget sih. Jadi nggak ada hal terlambat. Jadi ya kamu bisa mulai dari sekarang loh gitu. Exactly. Oke, tapi Mbak kalau misalnya hal terpenting yang orang harus siapkan nih ketika dia mulai baru investasi di umur 30-an apa sih Mbak? Satu, yang pasti dia harus tahu dulu tujuan dari investasinya itu apa. Kemudian tenor itu berapa lama. Jadi kan ada kebutuhan nih Mas Zaki. Kalau saya nih di usia 30-an, saya ada tujuannya, saya berarti harus menyiapkan berapa planning. Mungkin bisa dibilang ketinggalan dari yang Mas Zaki yang umur 20-an. Tapi saya sama nih, kita punya goals hidupnya adalah hidup bahagia dengan investasi di masa tua gitu ya. Berarti otomatis saya harus menyiapkan dana-dana investasi saya, baik untuk pensiun saya atau mungkin di usia saya yang sudah berumah tangga gitu ya. Berarti kan untuk keluarganya gitu ya. Jadi saya harus memulai itu tujuannya apa nih? Untuk investasi jangka panjang kah? Untuk saya di masa tua? Atau untuk kebutuhan keluarga gitu. Kayak misalnya yang umur 30-an rata-rata kan banyak kan sudah berkeluarga ya. Jadi mereka otomatis harus menyiapkan juga, harus spending investasi di yang dana-dana pendek ya. Mungkin kan kalau keluarga itu dia berarti 1 tahun kita udah tahu nih buat apa, buat dana pendidikan, buat dia nanti mungkin ada dana-dana lain untuk yang lainnya gitu kan. Nah itu kita harus di planning dan harus di diplot-plotin. Oke, ini menarik nih. Jadi
Sobat Trainer juga harus tahu dulu nih tujuannya apa, Betul. sama jangka waktunya tuh berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu tujuannya, pasti juga terseimbangi juga nih jangka waktunya kapan gitu, mau untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan untuk Sobat Trainer semuanya. Oke, menarik banget sih ya topiknya kali ini ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas nih, apa sih perbedaannya nih kita yang signifikan ya Mbak Amel ya? Kayak seseorang yang berinvestasi dimulai seperti saya nih 20 tahunan sama yang 30 tahun nih, apa sih bedaannya? Ada nggak sih? Paling gini, kita cari analogi yang simpel ya. Benar, oke. Mungkin misalnya Mas Zaki di usia 20-an punya, ambillah kita punya gaji 1 juta. Mas Zaki punya target 1 tahun itu dia harus investasi mungkin untuk dia rewards lah. Karena mau jalan-jalan. Berarti spending satu investasi itu untuk jalan-jalan di tahun depan. Mas Zaki menspendingkan investasi minimal 100.000 sebulan. 1 tahunnya itu kan berarti 1,2 ya. Bener. Kalau kita hitung. Sementara saya nih bisa dibilang di usia 30-an. Mas Zaki nanti di 10 tahun kemudian, Mas Zaki sebenarnya sudah punya tabungan atau investasi itu kurang lebih 12 bulan, kemudian ada 10 tahun berarti kan 120, sekitar 12 juta ya kalau kita hitung-hitung. Sementara saya harus start dari umur 30-an, itu minimal saya paling tidak 1 tahun itu gimana caranya saya harus investasi 12 juta. Karena kita udah beda nih, Mas Zaki mulai dari 20-an, sementara saya udah di angka 30-an gitu ya. Berarti kan saya harus spendingnya lebih besar dibandingkan Mas Zaki yang bisa lah 100.000 tiap bulan gitu kan. Itu aja sebenarnya. Polanya digeser aja. Tetap kita sama-sama ujung-ujungnya kan untuk financial freedom ya. Nah, Mas Zaki 12 juta untuk 10 tahun, sementara saya gimana caranya 12 juta setahun. Jadi itulah yang akan membedakannya. Oke, menarik juga sih. Berarti gimana starting point itu nggak masalah ya Mbak? Gak masalah. Anytime bisa untuk investasi. Mau investasi, balik lagi kita kebutuhannya itu untuk apa, dan untuk tenor berapa lama sih gitu. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomong investasi nih, mulainya tuh kapan sih Mbak? Secepatnya kah atau harus sekarang nih gitu? Kalau satu sih paling nggak sejak dini ya. Kenapa? Karena kalau kita balik lagi ya, kalau keluarga kita atau orang tua kita sudah paham, biasanya mereka menggalakkan kita tiap bulan tuh nabung. Bener. Pasti misalnya nih, Mas Zaki dikasih uang jajan nih waktu masih SMA lah, let's say SMA. Dikasih uang saku 1 bulan itu 1 juta. Mas Zaki tuh sebenarnya dibiasakan gimana caranya dia menabung. Sebenarnya orang tua tidak memaksakan, tapi dia bilang, ya udah kamu punya kebutuhan beli baju benar. Kemudian biasanya mau beli iPhone mungkin iPhone 15 yang baru gitu kan. Nah, Mas Zaki gimana nih how to invest? Jadi Mas Zaki dari 1 juta itu kemudian selama 1 tahun Mas Zaki, oh iya saya bisa lihat nih untuk 1 tahun saya beli 15 iPhone 15 tuh berapa sih masih saya spending tiap bulannya berapa gitu. Atau mungkin nggak bisa tahun ini gitu, mungkin di tahun depan. Kira-kira gitu sih Mas Zaki. Oke, berarti aku perlu notes lagi nih, kalau misalnya mau investasi itu ya secepatnya ya, sedini mungkin kalau bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya terlambat juga ya nggak ada kata terlambat gitu loh. Jadi kamu nggak usah takut Sobat Renda, bisa mulai investasi sekarang loh. Terus Mbak, apa sih keuntungannya jika ada nggak sih keuntungan orang berinvestasi di usia 30-an atau nggak ada, atau kayak gimana Mbak? Investasi di usia 30-an mungkin bisa dibilang kalau dari sisi psikologinya dia udah matang. Udah matang ya. Jadi dia udah matang, dia udah tahu. Jadi investasi yang dia punya itu dia akan tahu nih tujuannya mau kemana. Mau ke dana pendidikan kah? Dana investasi jangka panjang, atau mungkin nanti pas pensiun kayak apa gitu kan? Atau mungkin dia mau, kalau kita bilang self reward. Bener. Healing. Kira-kira ya pasti dia udah bisa bijak menggunakan dana investasinya itu untuk apa aja, dan dia sudah bisa membaginya itu. Oke, mungkin sama ini kali ya Mbak, karena mungkin finansial udah stabil kali ya. Jadi kayak mau investasi, ayo sekarang gitu. Jadi dan mungkin ini garis besar lagi nih, balik lagi ya disclaimer Mas Zaki, ini point of view saya. Dia itu sudah paham investasi apa aja. Sekarang kan semua investasi itu gampang ya diakses, baik dari mungkin sekuritas, kemudian dari saya itu aset manajemen, kemudian juga ada beberapa yang mungkin kalau yang lebih expert lagi di futures atau apa, mereka aksesnya gampang. Jadi mereka bisa belajar. Kalau misalnya yang masih baru kan biasanya mereka takut untuk spending, investasi di mana. Sementara kalau di usia 3 bulan dia sudah mature, dia bisa untuk
oke, saya masuk untuk investasi apa nih, untuk kemana nih, tujuannya apa, tenornya berapa lama, kira-kira gitu. Oke, menarik nih. Kita ngomong-ngomong tentang investasi. Tadi Mbak Amel udah singgung-singgung juga nih kayak investasi apa aja nih ke segala macam. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih Mbak, di umur 30-an nih, apa sih jenis investasi yang bisa menjadi pilihan gitu? Oke, kalau saya mungkin balik lagi, klasifikasi lagi ya. Klasifikasi kalau lagi. Untuk yang jangka pendek gitu ya, mungkin bisa masuk ke produk pasar uang. Oke. Kemudian untuk yang tenor 1-3 tahun mungkin bisa masuk ke fixed income ya. Kemudian yang untuk jangka panjang itu bisa masuk ke saham. Oke, berarti reksadana ya? Iya, reksadana bisa terbagi-bagi juga. Bagi-bagi juga. Oke. Tapi kalau misalnya reksadana nih Mbak, kita ngebahas tentang reksadana nih. Karena menarik juga nih kan. Reksadana kan bisa menjadi pilihan untuk usia 30-an, tapi semua juga bisa kan? Tapi kalau misalnya yang tepat tuh jenis reksadana apa sih Mbak kira-kira? Oke, mungkin kita bagi lagi ya Mas Zaki, balik lagi saya bagi lagi. Kalau misalnya yang memang masih takut, bisa dibilang kan masih takut, dia belum tahu nih produk atau mungkin ini apa sih gitu reksadana. Cari-cari tahu ya. Mungkin saya bisa kasih prefer rekomendasi masuk ke pasar uang. Pasar uang, oke. Lebih konservatif. Jadi mungkin returnnya di atas deposito sedikit, tapi dia resikonya lebih kecil dibandingkan investasi di produk reksadana lainnya. Tapi balik lagi kalau dia sudah lebih expert dan dia mungkin mau mendapatkan return yang lumayan, mungkin lebih besar daripada pasar uang, dia bisa choose untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap. Atau mungkin dia punya tingkat toleransi resikonya lebih besar, dia bisa masuk ke campuran, atau mungkin dia bisa langsung agresif sekali, dia bisa masuk ke reksadana saham. Oke, berarti ada 4 reksadana pilihan yang bisa menjadi option bagi Renda ya, Sobat Renda semuanya. Mau apa dulu nih? Tergantung profil resikonya sama jangka waktu investasinya ya Mbak ya. Oke, kalau misal dari BNI Asset Management nih, ada apa aja sih produk reksadana yang di Poems nih Mbak? Kita ada kategorinya, ada yang pasar uang kita punya, kemudian pendapatan tetap kita ada, dan yang saham kita ada. Yang pertama itu pasar uang dana liquid. Mungkin bisa dilihat juga Sobat Rendra ya, boleh dilihat, kita lihat secara return, kemudian sudah berapa sih aset under manajemennya, itu mungkin jadi pilihan juga, meyakinkan ya, lebih meyakinkan AUM-nya berapa sih, itu sudah ada juga di reksadana BNI AM dana liquid. Kemudian untuk yang naik dari tingkat resikonya lebih di atas sedikit ya daripada konservatif, itu bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap, yaitu dana pendapatan tetap Makara. Reksadana BNI AM pendapatan tetap Makara itu fixed income underlying-nya. Kemudian yang lebih agresif nih Mas Zaki, itu bisa ke reksadana saham, yaitu reksadana BNI AM Inspiring. Dan yang terakhir mungkin yang lagi banyak dan lagi diminati itu IDX 30. Wow, menarik sekali ya, banyak ya. Dan itu terbalik lagi nih Sobat Renda, mau profil resikonya dan jangka waktu seperti apa. Oke Mbak Amel, aku mau nanya lagi nih, tips untuk Sobat Renda semua nih ya, kayak masih nunda-nunda walaupun usia udah 30 tahun nih, tips dari Mbak Amel untuk Sobat Renda semua nih, boleh? Oke, mungkin balik lagi ke masing-masing Sobat Renda, itu harus dibagi nih, apa yang dibutuhkan sama apa yang diinginkan. Kalau misalnya dibutuhkan itu kan kita yang pasti butuh untuk akhir kita istilahnya retired ya, pensiun, itu kita punya financial freedom, jadi nggak ada kebutuhan untuk minta sama orang lain gitu ya. Sementara kalau kemauan ya, kalau kita terus turutin nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya sih. Gitu. Kira-kira ya pasti kita udah harus banyak belajar untuk investasi apa aja sih yang pantasnya kita ambil walaupun di usia 30-an. Resiko itu pasti ada, cuman kalau kita nggak mulai eksekusi untuk investasi, itu justru resikonya kita di masa tua. Wow, itu benar banget sih. Itu kata-katanya nyelekit, tapi emang itu fakta loh Sobat Renda semuanya. Ayo kita mulai investasi dari sekarang, sedini mungkin. Dan harus benar-benar pisahin manain kebutuhan dan mana juga keinginan. Wow, thank you so much loh Mbak Amel loh. Mau main di YouTube Reksadanaku.com. Aku, Zaki, dan mungkin Sobat Renda semuanya kalau misalnya mau request dan juga mau bahas topik-topik lain, boleh banget di kolom komentar. Jangan lupa juga tag Reksadanaku.com di Instagramnya ya Sobat Renda semua ya. Dan aku mau undur diri dulu, dan Mbak Amel juga mau undur diri dulu nih. Thank you Sobat Renda. Terima kasih juga Mbak Amel udah mau mampir di YouTube Reksadanaku. Aku Zaki, sampai jumpa di YouTube Reksadanaku selanjutnya. Bye-bye. Nah Sobat Renda, seru banget kan topik tadi pembicaraannya. Jangan lupa untuk nonton video Reksadanaku yang lainnya di samping ini ya.